Pegawai Bandara Soekarno-Hatta yang jadi tersangka kasus calo pilot hingga atlet remaja yang diduga jadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO jadi berita mengemuka selama sepekan. Kami rangkum selengkapnya dalam kasus utama berikut ini. Seorang siswa SMP negeri di Tangerang Selatan, Banten meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit. Kematiannya tragis karena korban diduga alami tindak kekerasan oleh seorang teman sekelasnya. Aparat Polres Metro Tangerang Selatan bergerak dengan melakukan penyelidikan dan memeriksa 6 orang saksi. Sebelum meninggal dunia, pelajar kelas 7 SMP negeri di Tangerang Selatan itu alami luka parah di bagian kepala diduga akibat dianiaya seorang teman sekelasnya pada 20 Oktober 2025. Akibatnya remaja 13 tahun itu alami gangguan penglihatan hingga akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Seorang pegawai di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten diciduk polisi karena terlibat kasus penipuan lowongan kerja. Yang dilaporkan seorang pencari kerja karena lowongan sebagai pilot di suatu maskapai yang dijanjikan sejak September 2024 tidak kunjung ditepati. Padahal korban sudah menyetorkan uang sebesar 550 juta rupiah. Setelah pelaku tertangkap, muncul 2 korban lainnya yang juga melapor ke polisi. Masing-masing telah menyetor uang 35 juta rupiah dan 800 juta rupiah. Kerugian ketiga korban lebih dari 1,3 miliar rupiah. Di peristiwa lainnya, 5 orang tewas dan 39 lainnya terluka dalam kecelakaan yang melibatkan 2 bus dan 1 minibus di ruas tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi saat salah satu bus menabrak bagian belakang minibus. Kedua mobil kemudian menabrak bus lain yang tengah antre saat melewati jalur perbaikan jalan. Akibat kecelakaan, 5 orang tewas dan 39 lainnya terluka. Kasusnya kini ditangani Polres Purwakarta. Seorang atlet muda asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat diduga jadi korban perdagangan orang. Remaja yang berprofesi sebagai kiper itu pergi meninggalkan rumah pada 26 Oktober lalu untuk mengikuti seleksi pemain di sebuah klub sepak bola di Kota Medan, Sumatera Utara. Namun ternyata korban diterbangkan ke Kamboja dan dipekerjakan sebagai tukang angkat galon. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan memperketat izin warga Jawa Barat untuk bekerja di luar negeri. Saat ini pihak terkait tengah mengurus kepulangan remaja tersebut ke tanah air. Tangis keluarga korban pecah tatkala mengurus proses pengulangan jenazah 6 santri yang tewas tenggelam di Bangkalan, Jawa Timur Kamis malam. Satu persatu jenazah dimasukkan ke ambulans untuk diantar ke rumah duka. Hasil penyelidikan aparat Polres Bangkalan, para korban tengah berlatih untuk mempertandingan silat. Tanpa sepengetahuan pengurus pesantren, sejumlah santri pergi ke kolam bekas tambang tak jauh dari pesantren. Salah satu korban menceburkan diri ke sungai lalu alami kram kaki. 5 santri lain segera menolong. Naas, ke-6 korban justru tewas tenggelam. Diduga selain tak bisa berenang, korban tenggelam terjebak lumpur.